Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan disiplin dalam belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bersua kembali dengan pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas tentang norma dan keadilan. Sebelum belajar dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Para siswa, dalam materi norma dan keadilan ini akan kita bahas tentang 1. Pengertian norma, 2. Macam-macam norma dalam masyarakat, 3. Perilaku yang sesuai dengan norma, 4. Sumber norma, 5. Sanksi terhadap pelanggar norma, dan 6. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum kita membahas inti materi, coba siapa yang tahu arti kalimat berikut? 1. Di mana bumi kita pijak, di situ langit dijunjung. 2. Mengapa manusia sering disebut sebagai zoon politikon? Yang ketiga, apa arti ubi societas ibi ius? Nah, sekarang coba kalian cek jawabanmu, benar atau salah. Di mana bumi kita pijak, di situ langit dijunjung. Artinya, di mana kita tinggal, adat, budaya, dan aturan di situ wajib kita taati. Mengapa manusia disebut zoon politikon? Karena manusia selalu hidup berkelompok di masyarakat. Ubi societas ibi ius artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Bagaimana dengan jawaban kalian? Sudah benarkah? Para siswa, pada dasarnya kedudukan manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki perbedaan pemikiran dan kepentingan. Agar kepentingan antar sesama manusia tidak berbenturan, maka diperlukan norma. Mengapa manusia disebut makhluk sosial? Karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya, siapa yang tahu macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat? Ayo, silakan menjawab. Norma yang berlaku dalam masyarakat ada 4. Yang pertama, norma agama. 2. Norma kesopanan. 3. Norma kesusilaan. 4. Norma hukum. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang perilaku dalam kehidupan sehari-hari sudah berdasarkan norma? Coba tunjukkan perilaku yang berdasarkan norma. Ya, perilaku yang sesuai dengan norma agama, contohnya melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, membayar zakat bagi yang beragama Islam. Perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan, contohnya, hendaklah berkata jujur, tidak boleh suka bohong. Kemudian saling menyayangi antar sesama manusia. Perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan adalah seperti permisi terlebih dahulu apabila bertamu atau mengucapkan salam, menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Nah, sekarang perilaku yang sesuai dengan norma hukum contohnya apa? Iya, tidak mencuri, tidak memeras, tidak menganiaya, tidak membunuh, tidak korupsi, dan sebagainya. Sudah jelaskah kalian tentang perilaku berdasarkan norma? Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan sumber norma? Sumber norma di sini maksudnya adalah asal norma itu dari mana? Nah, di sini norma agama bersumber dari wahyu Tuhan atau bersumber dari kitab suci masing-masing agama. Sedangkan norma kesusilaan
bersumber dari suara hati nurani manusia. Kemudian norma kesempurnaan bersumber dari mana? Bersumber dari kebiasaan atau etika pergaulan di masyarakat. Nah, sekarang kalau norma hukum, sumbernya dari mana? Kalau norma hukum, sumbernya dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sanksi terhadap pelanggar norma. Apa itu yang dimaksud dengan sanksi? Sanksi adalah hukuman bagi mereka yang melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Setiap norma memiliki sanksi yang berbeda-beda. Nah, apabila melanggar norma agama, apa sanksinya? Ia akan mendapat dosa. Sedangkan kalau melanggar norma kesopanan, apa sanksinya? Misalnya kalian tidak memiliki kesopanan, ya, berani sama orang tua, suka mengucapkan kata-kata yang kasar atau kotor, apa sanksinya? Pasti akan mendapat cemoohan dari orang lain, menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Karena itu, hindari perilaku yang melanggar norma agama, norma kesopanan. Nah, sekarang apabila melanggar norma kesusilaan, apa sanksinya? Nah, seandainya kalian berlaku tidak jujur, suka bohong kepada orang tua, kira-kira apa sanksinya? Hukumannya apa? Pasti akan timbul rasa penyesalan, pasti akan menyesal. Ya. Nah, sekarang apabila melanggar norma hukum, seperti melakukan perbuatan mencuri, membunuh, menipu, menganiaya, memeras, bahkan korupsi. Apa sanksinya? Nah, sanksinya dalam norma hukum bisa berbagai macam. Bisa berupa hukuman penjara, hukuman seumur hidup, didenda atau disita, bahkan ada hukuman mati. Para siswa, kita sudah mempelajari tentang pengertian norma, macam-macam norma, kemudian perilaku yang sesuai dengan norma, sumber norma, dan sanksi terhadap pelanggar norma. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa kita perlu norma? Atau dengan kata lain, apa arti penting norma dalam kehidupan masyarakat? Nah, tentu saja norma dalam kehidupan bermasyarakat ini banyak fungsinya. Coba apa? Nah, ya, yang pertama, fungsi norma dalam masyarakat adalah sebagai pedoman dalam berperilaku. Jadi dijadikan sebagai petunjuk dalam berperilaku agar kita perilakunya tidak sebebas-bebasnya. Jadi dibatasi oleh norma. Yang kedua, bisa menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai sistem pengendalian sosial. Jadi perilaku kita ini dalam kehidupan di masyarakat dikendalikan oleh norma. Para siswa, demikian tadi materi kita tentang norma dan keadilan. Semoga kalian mampu memahami, mampu menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat terwujud keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.